Shalom saudaraku. Di dalam Marvel Cinematic Universe ada seorang hero bernama Dr. Stephen Strange, yang salah satu kekuatannya adalah bagaimana dia bisa memindahkan seseorang atau segala sesuatunya dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui sebuah portal magic. Salah satu yang pernah dia lakukan adalah bagaimana dia memindahkan Thor dan Loki dari pusat Manhattan ke Norwegia untuk menemui Odin, ayah mereka. Sebuah perjalanan, sebuah pemindahan dalam seketika. Mungkin ketika kita melihat hal itu, kita pernah terpikir ya, kalau kita punya kekuatan seperti itu alangkah menyenangkannya. Atau ketika kita punya teman yang punya kekuatan seperti itu akan sangat enak sekali. Kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa tiket pesawat, atau kita bisa dalam seketika berpindah dari Indonesia menuju ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, atau ke Amerika, dan kita bisa nyaman tinggal di tempat yang baru itu. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi sebenarnya saudaraku, kita pernah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bukan secara geografis, tetapi dari sisi spiritual kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan demikian: kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di dalam LAI memakai sebuah kata mengikuti dan mentaati. Kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Di dalam bahasa aslinya kata mengikuti dan mentaati itu hanya satu kata, yaitu berjalan. Kamu berjalan menurut jalan dunia ini, dan kamu berjalan di dalam penguasa kerajaan angkasa, menurut cara kerajaan angkasa. Kita sedang berjalan, kita dulu berjalan di dalam cara dunia ini. Kita berjalan di dalam cara-cara penguasa kerajaan angkasa, itu roh-roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata berjalan mengindikasikan bahwasanya itu sebuah kebiasaan, sebuah jalan hidup, sebuah cara hidup, di mana itu ya menjadi sebuah hal yang by nature kita kerjakan. Sehingga di ayat yang pertama dengan lebih tegas lagi dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kita berjalan, kita memiliki sebuah gaya hidup yang mengikuti cara kerja dunia ini di tengah kondisi dunia yang berdosa, maka dikatakan kita mati di dalam dosa itu. Tentu saja kata mati itu merupakan sebuah kata yang begitu tegas. Kita bukan hanya sakit, tetapi kita mati, yang mengindikasikan bahwasanya kita tidak bisa melakukan upaya di dalam diri kita sendiri untuk memindahkan posisi kita dari kematian. Kita tidak bisa mengubah kondisi kita, yang mana kita berjalan di dalam kegelapan, yang mana kita berjalan di dalam kedurhakaan itu, sebuah gaya hidup di dunia yang berdosa ini. Kita nggak bisa mengubah kondisi itu. Kita mati di sana, dan itu sekali lagi by nature dikatakan di ayat yang ketiga, pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. By nature kita itu adalah orang-orang yang harus dimurkai, dan itu meliputi semua orang. Ketika kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10, maka kita akan mendapati bahwa Paulus itu memakai kata ganti untuk menunjuk orang itu secara bergantian. Di ayat yang pertama dan kedua dia memakai kamu dahulu mati, kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ketiga dia memakai kami semua juga terhitung ketika kami hidup di dalam hawa nafsu kami. Dan kemudian di bagian akhir dia juga menyebut sama seperti mereka yang lain, kamu, kami, dan mereka, yang berarti semua orang. By the way, akan sangat mudah untuk kita itu menunjuk kepada orang lain sebagai seorang yang berdosa. Sangat mudah untuk melihat keberdosaan, kesalahan, kejelekan orang lain. Itu kenapa ada sebuah peribahasa, mudah untuk melihat kuman di seberang lautan, tetapi tidak mudah untuk melihat gajah di pelupuk mata sendiri. Sangat mudah untuk kita mengatakan, ih, orang itu kok begini ya, kok dia melakukan ini dan itu, wah dia itu seorang pelayan gereja, tetapi kenapa dia melakukan ini dan itu. Ada sangat banyak alasan untuk kita menemukan kejelekan, keburukan, kejatuhan, keberdosaan orang lain di satu dan lain sisi. Tetapi tidak semudah itu untuk menyadari bahwasanya kita pun juga dalam posisi yang sama sebenarnya dengan orang-orang itu. Paulus menekankan hal ini, kamu, kami, dan mereka. Artinya semua orang, kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan.
Kita orang-orang yang berjalan bahkan mati di dalam dosa. Tetapi, ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Telah menghidupkan kita, atau kalau dalam bahasa aslinya telah mengangkat kita bersama dengan Kristus. Di dalam kematian kita karena dosa, Allah telah membangkitkan kita. Allah telah mengangkat kita bersama dengan Kristus. Kenapa kita diangkat oleh Tuhan? Ayat-ayat selanjutnya dengan jelas memakai kata dengan rahmat, kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang besar. Kata rahmat, kasih karunia itu terus-menerus diulang. Kenapa kita diangkat oleh Tuhan? Karena kasih karunia dari Allah sendiri. Kenapa kita diselamatkan? Itu bukan karena apa yang ada di dalam diri kita, tetapi apa yang ada di dalam Kristus, apa yang ada di dalam Allah. Kenapa kita diselamatkan? Bukan karena sesuatu usaha atau prestasi kita, tetapi apa yang ada di dalam diri Allah, yaitu kasih karunia, anugerah yang berlimpah itu yang diberikannya kepada kita. Kemudian kenapa kita diselamatkan? Ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mungkin kita melihat by nature kita ini orang-orang yang berdosa. By nature kita itu adalah orang-orang yang patut dimurkai. Adalah orang-orang yang gaya hidupnya itu adalah gaya hidup dunia yang berdosa. Tapi di ayat yang 10 Paulus mengingatkan kita untuk mundur lebih awal lagi, yaitu bahwasanya kita ini adalah juga orang-orang yang diciptakan, dibentuk Allah untuk sebuah pekerjaan baik. Kita mengingat Kejadian 1 dan 2, di mana ketika Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, Dia katakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan kita ini untuk sebuah pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan kita ini buatan Allah, masterpiece Allah yang sangat indah. Tapi karena dosa membuat kita rusak, mematikan kita. Dan ayat yang 10 mengatakan kita itu diangkat karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan untuk pekerjaan yang baik, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Atau dalam bahasa aslinya juga, Dia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Kita bisa melihat ada kata berjalan lagi yang muncul. Jadi ayat 1 sampai ayat yang 10 Efesus pasal 2 dimulai dengan kita berjalan di dalam jalan dunia ini, dan ditutup dengan kita berjalan di dalam jalan yang baik. Dimulai dengan kita berjalan di dalam kegelapan, ditutup dengan kita berjalan di dalam cara-cara Allah menciptakan kita karena untuk sebuah pekerjaan yang baik. Kenapa kita diangkat? Karena Tuhan ingin kembali mengembalikan kita. Ketika kita itu diciptakan oleh Allah untuk suatu pekerjaan yang baik, maka kita dipindahkan dari jalan hidup kita yang berdosa kepada jalan hidup yang benar yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan itu mengingatkan kita juga bahwasanya anugerah itu bukan hanya memberikan kita pengampunan dari dosa, tetapi juga memberikan kemampuan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Anugerah itu bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga memampukan kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Dengan demikian, ketika kita mengevaluasi diri kita, kita melihat diri kita saat ini, mungkin kita masih menyadari dan melihat bahwasanya kita hidup di jalan-jalan orang berdosa, kita hidup seperti cara hidup dunia, maka biarlah firman ini mengingatkan kita sudah dipindahkan. Kita tidak lagi berjalan di jalan orang berdosa, tetapi kita dipindahkan untuk berjalan di dalam pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya. Atau mungkin kita juga menyadari hal itu, tapi kita merasa begitu susah untuk meninggalkan dosa-dosa kita, begitu susah untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Maka ingatlah bahwasanya dari awal pekerjaan itu dimulai oleh Tuhan. Dari awal Tuhan yang karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya itu mengangkat kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang mengangkat kita. Kalau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan ini dari awal, maka percayalah bahwasanya Tuhan yang sama, dengan anugerah yang sama, yang akan memimpin kita, menyertai kita hingga sampai akhirnya. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7, pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik ini, Allah juga akan menyertai dan Allah akan menyempurnakan kita hingga pada akhirnya. Allah bekerja di awal hingga pada akhirnya.
marilah kita hidup sebagaimana orang-orang yang telah dipindahkan Tuhan dari jalan hidup yang berdosa kepada jalan hidup yang baru dengan pertolongan, anugerah, dan kasih karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak, ingatkan kami senantiasa bahwasanya kami adalah orang-orang yang telah dipindahkan. Kami tidak lagi berjalan di jalan dunia ini yang berdosa, tetapi kami dipindahkan untuk kami berjalan di dalam jalan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau persiapkan sebelumnya. Dan ketika kami menyadari bahwasanya pekerjaan inilah pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memulai pekerjaan ini dari awalnya, maka kami percaya Tuhan juga akan menolong kami, menuntun kami, menyertai kami, menopang kami, bahkan menyempurnakan kami sampai pada akhirnya. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk kami berjalan dalam kebenaran, karena itu nggak akan pernah berhasil. Ketika Engkau yang memulai pekerjaan ini, ajar kami juga untuk mengandalkan kasih karunia Tuhan di sepanjang jalan kami. Tolong kami senantiasa, dan kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Dalam nama kami berdoa, amin. Kiranya anugerah Allah menyertai kita senantiasa.